Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masuk di bab yang baru tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Betul yang ini, Bu, ya? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang beberapa penjelasan para ulama terkait dengan makna dari zuhud. Di bab ini sebagaimana biasanya penulis rahimahullahu taala mencantumkan dulu beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan bab. Di sini ada sekitar 7 ayat yang beliau sampaikan. Namun kita akan bahas dulu beberapa penjelasan para ulama seputar zuhud. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali ungkapan para ulama yang menjelaskan tentang makna dari zuhud, di mana zuhud ini banyak sekali perintahnya di dalam Al-Quran, juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan pertama datang dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruh beliau. Beliau menegaskan bahwa zuhud maknanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Sedangkan wara', kata beliau, meninggalkan apa-apa yang ditakutkan bahayanya di akhirat kelak. Fokus kita kepada makna zuhud, bahwa zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa yang nantinya tidak bermanfaat di akhirat maka ditinggalkan. Nah, itu namanya zuhud. Dari sini saja kita memahami
bahwa zuhud itu tidak terkait dengan kekayaan. Artinya orang miskin pasti zuhud, orang kaya berarti tidak zuhud. Nah, tidak dipahami begitu. Bisa jadi orang miskin tidak zuhud, justru orang kaya malah zuhud. Tergantung bagaimana keadaan orang ini. Kalau dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, maka dia zuhud. Ada orang kaya, kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Semakin banyak infaknya, semakin besar kekayaannya. Dan dia tidak pelit, karena dia sadar pelit itu tidak bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat itu kedermawanan. Maka berarti orang ini orang zuhud, orang kaya yang zuhud. Baik, penjelasan berikutnya, penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau menegaskan zuhud itu ada 3 tingkatan. Zuhud itu ada 3 tingkatan. Pertama, zuhud yang berarti meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi kalau orang dalam hidupnya mampu meninggalkan yang haram-haram, maka dia ini orang zuhud, tapi di level yang pertama. Karena perkara yang diharamkan pasti tidak bermanfaat di akhirat. Wong di dunia saja tidak bermanfaat. Zuhud dengan meninggalkan yang haram-haram, ini zuhudnya orang-orang awam, artinya level biasa. Tingkatan kedua, zuhud yang berarti meninggalkan kelebihan dari segala yang dihalalkan. Halal tapi dia tinggalkan, dia ambil sekadarnya dari yang halal ini. Nah, ini zuhudnya kaum khawas. Masya Allah. Orang ini kalau beli rumah 10 masih bisa, tapi ya dia cukupkan 1 saja rumah. Begitu ya. Sisanya dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Nah, itu zuhudnya orang yang khawas. Zuhudnya kaum khusus. Yang ketiga, level yang tertinggi, zuhud yang bermakna meninggalkan setiap hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Apapun itu yang melalaikan dari mengingat Allah, walaupun itu mubah, dia tinggalkan. Nah, ini levelnya orang-orang yang arifin. Levelnya kaum ma'rifah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan ungkapan lain, tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sun. Dia meninggalkan sesuatu yang asalnya tidak apa-apa bagi dirinya, tapi dia tetap meninggalkannya karena khawatir menjadi apa-apa. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira kita di level mana, Bu? Di level mana? Rahasia. Yang satu saja kadang berat gitu ya, tinggalkan yang haram-haram. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berusahalah zuhud. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua penjelasan Imam Ahmad.
yang menjelaskan 3 tingkatan zuhud. Nah, sekarang penjelasan yang ketiga. Penjelasan yang ketiga tentang zuhud. Zuhud itu sebagian ulama menjelaskan kepergian hati dari negeri dunia dan mengambil posisi di akhirat. Orangnya di dunia tapi orientasi obsesinya di akhirat. Orangnya di dunia tapi hatinya jauh melampaui jasadnya. Sudah di akhirat. Maka orang-orang seperti ini dikatakan orang yang zuhud. Sehingga segala sesuatu tolak ukur dan pertimbangannya adalah keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Dia kalau bicara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Dia kalau bertindak, tindakan dan sikap dia yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau dia mempekerjakan hatinya, maka dia gunakan hatinya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di kehidupan akhirat. Nah, ini orang zuhud. Perginya hati dari dunia ini kemudian mengambil posisi di akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian penjelasan yang keempat. Penjelasan Imam Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan zuhud di dunia tidak dicirikan dengan mengharamkan yang halal. Kenapa enggak nikah-nikah misalkan? Nikah itu menghambat ibadah saya. Ya, padahal nikah itu halal. Kenapa tidak tidur? Ya, saya sibuk tahajud karena tidur itu menghambat saya dalam beribadah. Kenapa tidak makan, puasa terus? Ya, makan itu melalaikan. Padahal halal. Nah, zuhud itu tidak diidentikan dengan mengharamkan yang halal. Tidak juga diidentikan dengan menyia-nyiakan harta. Ibu yang dirahmati Allah, siapa manusia paling zuhud di alam dunia ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya ada berapa? Istri Nabi ada berapa, Bu? Ada 9. Kalau suami ibu? Barakallahu fikum. Jadi beliau menikahi banyak wanita. Jadi zuhud bukan meninggalkan nikah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam juga orang yang paling zuhud di zamannya. Namun ternyata keduanya tetap memiliki harta dan juga istri yang banyak. Insya Allah, Nabi Sulaiman itu raja, ibu. Raja itu kan mudah saja kalau mau cari istri, ya kan ibu? Ibu kalau diambil mantu sama anak ibu, diambil mantu sama presiden, ditolak nggak? Hah? Diambil mantu sama presiden, putri ibu diambil mantu sama presiden. Barakallahu fikum. Nggak usah presiden lah, anak bupati aja. Ya. Taib. Nabi Sulaiman, Nabi Daud tetap berharta, punya kerajaan. Barakallahu fikum. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang zuhud.
tapi mereka juga orang kaya. Barakallahu fikum. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan kekayaan, zuhud itu bukan meninggalkan menikah. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Hasanul Basri, orang zuhud itu apa yang ada di tangan Allah lebih dia yakini dari apa yang ada di tangan manusia. Pahala dari musibah lebih dia cintai daripada jika musibah itu tidak menimpa dirinya. Itu orang zuhud. Jadi sabar ketika ditimpa musibah karena pahala sabar lebih dia cintai daripada dia tidak mendapatkan ujian atau musibah. Nah, ini orang zuhud. Katanya Imam Al-Hasanul Basri. Jadi zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal, bukan dengan menyia-nyiakan harta, tapi apa yang ada di tangan Allah lebih dia yakini daripada apa yang di tangannya sendiri. Dia lebih mencintai pahala dari musibah yang menimpa dirinya daripada dia tidak mendapatkan musibah. Masya Allah. Kemudian penjelasan yang kelima kita nukilkan dari kalamnya Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Beliau ulama besar yang juga kaya raya. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Az-zahid huwa alladhi in asabad dunya lam yafrah wa in fatathu lam yahzan. Orang yang zuhud di dunia itu adalah orang yang apabila mendapatkan dunia dia tidak bergembira. Maksudnya tidak terlalu bergembira. Sebaliknya jika dia kehilangan dunia, dia tidak bersedih. Itu Bu. Dapat dunianya tidak euforia. Tidak terlalu gimana-gimana gitu ya. Biasa saja. Kehilangannya juga tidak menjadikan dia sedih. Dengan kata lain, bertambah dan berkurangnya dunia pada orang yang zuhud tidak memberikan pengaruh apapun kepada hatinya. Tidak mempengaruhi hatinya. Berarti orang yang tidak seperti itu ya mungkin belum punya sifat zuhud. Kita itu kan rata-rata senangnya kalau dapat dunia, merasa susah kalau kehilangan dunia. Nah, orang zuhud itu enggak begitu, Bu. Orang zuhud terhadap dunia itu dapatnya disyukuri, tidak dapatnya disabari, sudah. Tidak gimana-gimana. Ini hanya dunia, biasa saja. Ya, Ibu. Barakallahu fikum. Nah, itu orang zuhud. Kemudian di sini Imam An-Nawawi menukilkan beberapa ayat tentang perumpamaan dunia. Yang pertama di surat Yunus ayat 24. Di surat Yunus ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha
ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan. Dunia diumpamakan seperti air hujan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air hujan itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan juga hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, yang tadinya gersang jadi hijau misalkan, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, maksudnya pasti memetik hasilnya. Apa yang terjadi, ibu? Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya itu seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Artinya begitu mudahnya dunia itu lenyap, seketika, ya, begitu cepat berlalu. Barakallahu fikum. Nah, itu sifat-sifat dari dunia, perumpamaan dari dunia. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang kedua juga mirip. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan buatkanlah untuk mereka, buatkanlah untuk manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yakni ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu tidak lama menjadi kering, diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah ingatkan yang sering menjadi fitnah bagi manusia, al-malu wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus, al-baqiyat as-salihat, amal soleh yang dikerjakan terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Barakallahu fikum. Di ayat kedua ini Allah kembali mengumpamakan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Dinikmati mungkin, dilihat mungkin efek baiknya, tapi ternyata sebentar saja. Menumbuhkan tumbuhan dia, namun ternyata tidak lama setelah itu tumbuhan itu jadi kering. Begitulah perumpamaan kehidupan dunia. Kemudian di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa magfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Perhatikan ya, bagaimana kita itu harusnya memang zuhud terhadap dunia. Karena ternyata dunia itu disifati, diumpamakan seperti sesuatu yang memang tidak ada nilainya. Yazul, ya. Begitu cepat hilang, begitu cepat berlalu. Perasaan kemarin kita itu masih muda, Ibu ya. Sekarang wis tuwe, ya. Perhatikan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laib, permainan, main-main, lahun, senda gurau, wazina, isinya perhiasan, tafakhur, saling berbangga di antara kalian, takatsur, saling berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Kira-kira nyata nggak apa yang disampaikan Allah ini? Nyata. Sebagiannya mungkin ada pada kita. Ya kan Ibu? Ada orang tuh bermain-main dalam segala bidang. Ada yang bermain di dunia politik. Ya, main-main terus. Gitu ya. Manipulasi data, nipu orang, menjatuhkan orang, menghabisi orang, memenjarakan orang. Oh, permainan semua itu, Bu. Permainan semua. Di dunia agama, di bidang agama juga begitu. Ya. Ustadz satu menjatuhkan ustadz yang lain. Dai satu merusak kehormatan dai yang lain. Sikut-sikutan, tendang-tendangan, ya. Barakallahu fikum, ya. Jangan di sana imitasi, di sini yang asli, gitu ya. Oh, luar biasa, permainan ini dunia. Ya. Ada yang bermain-main di dunia cinta, gitu ya. Hari-harinya selingkuh aja, ya. Mempermainkan hati istrinya, pasangannya. Ya, sekarang mah merata, enggak laki-laki aja yang selingkuh itu. Perempuan juga banyak, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu laib, lahu. Permainan, Ibu, permainan. Ya. Ada yang di bidang agama, ada yang di bidang dunia. Ya. Yang miris itu yang di bidang agama. Kenapa harus bermain-main? Ya. Kenapa kemudian harus saling sikut, saling menjatuhkan? Ya. Jangan memukul dakwah itu, merangkul. Tentu dengan batasan syariat. Barakallahu fikum. Sikap ghulu terjadi di mana-mana. Kamu tidak sama saya, kafir. Begitu ya. Kamu tidak seperti saya, ahli bid'ah. Gitu ya. Na'udzubillah, ya. Dan kadang nggak pakai ilmu, ya, nggak pakai ilmu, apalagi yang baru-baru ngaji, ya, nggak pakai ilmu itu, pakainya nafsu aja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tafakhur, saling berbangga. Ini isinya dunia begitu, takatsur. Ibu, takatsur, takatsur. Ini ayat tentang takatsur, ada juga surat namanya At-Takatsur, Alhaakum At-Takatsur. Ini turun di masa Nabi, kan jelas ya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di masa itu dunianya tidak segemerlap kita saat ini. Ya Ibu, turun di negeri yang begitu tandus, tidak tumbuh-tumbuhan. Tapi kemudian orang-orang ketika itu mendapatkan peringatan keras bahwa takatsur itu sudah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu datang ke kuburan, maksudnya masuk ke alam kubur sampai mati. Ya, nggak ada insaf-insafnya. Itu turun di negeri itu yang tidak segemerlap negeri ini, tidak segemerlap di masa ini, ya kan Ibu?
Artinya kalau di masa itu saja Allah peringatkan dari yang namanya takasur. Bagaimana dengan di masa ini? Dunia itu kan begitu gemerlap. Ya Ibu, apalagi yang tinggal di kota. Hati-hati itu. Ibu orang kota? Ya, alhamdulillah kalau saya orang kampung. Ya. Kampung Madinah. Ya. Kalau Ibu kan orang kota. Ya. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Gemerlap dunia, menyilaukan mata hati. Makanya kan kita diperintah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dari apa? Di antaranya kata Imam As-Sa'di dari gemerlapnya dunia. Jadi kalau ada jamaah pengajian datang ke pengajian norak, emas dipakai semuanya 10 jari gitu ya. Belum gelangnya ya, runcum gelang cincin ya. Baru kadang pamer kang kalungnya dengan apa itu? Gagantelnya itu Bu, namanya liontin. Ini ruangan ini kok panas sekali ya. Dia singkapkan itu hijabnya. Oh, ternyata mau pamer kang kalung. Nggak tahu 20 gram kayaknya. Ya. Nah, Ibu, kalau lihat ada jamaah oknum begitu, tundukkan pandangan, ghaddul basar. Ya. OKB sudah cukup aja bilang. Orang kaya baru atau OBK, orang baru kaya norak gitu ya. Barakallahu fiikum. Ya, ndak norak Ibu ya. Orang kalau terlalu berlebihan gitu coba. Biasanya yang paling nampak itu kekondangan. Ya. Ada tuh sebagian orang tuh senangnya begitu, serba dipakai. Ya namanya juga kekondangan, biarlah gitu. Ini yang lebih miris lagi kekajian. Ya. Kekajian, ya. Anda itu mau ngaji atau mau pamer perhiasan, ya. Kita aja alhamdulillah kan, ibu-ibu di sini punya puluhan kilo di rumah, ya. Ya kan Ibu, Mas E, ya. Ada yang 60 kilo, 70 kilo, gitu. Nggak pamer, tuh biasa saja. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya hati kita terjaga. Ya. Kalau Ibu tidak nundukin pandangan, ya, lagi pengajian direretin terus, dilihatin, curi-curi pandang. Masya Allah ya, itu si Ibu Fulana. Kapan suami saya beliin seperti dia, gitu ya. Akhirnya kan ngebayang-bayang. Akhirnya pulang pengajian malah error. Datang-datang ngomel-ngomel ke suaminya, nuntut dibeliin emas. Tuh nah seperti Ibu Fulana di pengajian tuh, Masya Allah bagus-bagus tuh. Ah itu gara-gara tidak ghaddul basar. Ghaddul basar aja Ibu, tundukin pandangan supaya hati kita terjaga. Karena pintu gerbang hati itu mata. Kalau matanya nggak dijaga, tidak ghaddul basar dari gemerlap dunia, yakin itu kecolongan hati kita. Ya, ya Ibu, biasa saja. Laib, dunia itu permainan. Dunia itu senda gurau. Dunia itu hanya perhiasan, hanya berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Kemudian Allah umpamakan lagi, kamatsali ghais, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, ada juga ampunan dari Allah, juga keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu. Itu dunia banyak tipu-tipu.
Ya, ini bunga di hadapan saya saja tipuan. Ya. Bukan asli ini. Plastik gitu ya. Ya kan, Ibu? Ya. Mudah-mudahan nanti jadi yang asli. Biar harumnya kecium beneran. Mawar melati gitu kan. Palsu, dunia ini penuh kepalsuan. Gigi saja palsu. Ijazah palsu gitu ya. Semua serba palsu. Lain di depan, lain di belakang. Berarti yang di depan palsu. Lain yang diucap, lain yang di hati. Berarti yang diucap palsu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya ayat keempat di surat Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Apa itu? Cinta terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Manusia itu lebih banyak keinginannya daripada kebutuhannya. Ya kan, Ibu? Dijadikan indah itu pada pandangan manusia, segala keinginan-keinginan itu. Gitu ya. Ingin, serba ingin. Ya kan, Ibu? Iya, kalau kemudian kitanya mampu memenuhi apa yang diinginkan. Kebanyakannya tidak. Akhirnya menjadi keresahan, kegelisahan dalam menjalankan kehidupan. Ya. Kalau suami gajinya cuma 3 juta 1 bulan, jangan nuntut beli skincare yang mahal, yang sepaketnya 2 juta. Kasihan atuh suami. Ya. Sudah pakai pucuk daun belimbing saja digesek. Gitu ya. Aman itu, Ibu. Ya. Orang zaman dulu kan pakai pucuk daun belimbing digesekin, dipakai cuci muka, bersih. Ya. Orang zaman dulu mah sampo juga pakai tanah. Pernah tahu, Ibu, ngalamin nggak masa itu? Berarti saya lebih tua dari ibu-ibu ini. Ya. Tanah angir namanya, tanah angir. Angir itu tanah, dia dipakai buat bersampo, dan itu lembut banget ke rambutnya. Ya, sudah nggak ada mungkin zaman sekarang mah. Ya, zaman dulu gosok gigi aja pakai serbuk genteng, ya kan? Barakallahu fikum. Ya, bukan berarti supaya kita kembali ke masa lalu, tidak. Maksud saya dunia itu biasa saja. Jangan terlalu banyak memaksakan diri untuk dunia, ya. Jangan terlalu banyak keinginan terhadap dunia, ya. Kemudian Allah juga peringatkan, di antara keinginan-keinginan manusia itu berupa perempuan-perempuan, itu syahwat. Kemudian banin, anak keturunan, qanatir al-muqantarah, harta benda yang bertumpuk. Kemudian adz-dzahabi wal fiddah, ya, berupa emas dan perak. Harta simpanan, qanatir al-muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, kuda pilihan. Kalau sekarang kendaraan, ya. Wal an'am wal harth, kemudian peternakan dan juga pertanian. Ini semua syahwat. Ini semua termasuk keinginan-keinginan yang diinginkan manusia, perhiasan-perhiasan dunia yang dijadikan nampak indah pada pandangan manusia. Kemudian Allah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Iya.
Orang bersenang-senang dengan perempuan, iya. Bersenang-senang, bersenda gurau dengan anak keturunan, iya. Dengan harta simpanan, emas dan perak, kendaraan, ya, pertanian dan juga peternakan. Ibu lihat, orang-orang yang memang bergelut di urusan-urusan duniawi, mesti yang disebutkan di dalam ayat ini benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Koleksi kendaraan-kendaraan mewah, ya kan? Koleksi, ya, barakallahu fikum, aset-aset simpanan, ya. Ternyata yang menguasai sawit fulan, ternyata yang menguasai pertambangan fulan, gitu ya. Masya Allah. Nah, itu memang kehidupan dunia dijadikan nampak indah di pandangan manusia. Hal-hal yang disebutkan tadi bukan tidak boleh, ibu ya, namun itu yang sering melenakkan, melalaikan manusia dari kehidupan akhirat, ya. Harta, tahta, wanita, itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Fatir ayat yang kelima. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian, dan janganlah syaitan yang pandai menipu juga memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi setan itu tukang tipu dan seringkali menjadikan dunia sebagai senjata untuk menipu manusia. Mata'ul gurur tadi, ya. Maka berhati-hati, Allah peringatkan, jangan sampai kehidupan dunia itu memperdayak kalian. Ibu, supaya kita ini tidak kebablasan terfitnah oleh dunia, caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Bu? Banyak cara. Tapi yang paling efektif apa? Ambil lawannya. Apa lawan dari hidup? Mati. Banyak ingat mati. Banyak mengingat mati, itu perintah dari Nabi. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Banyak ingat mati itu kayak rem pakem yang kemudian bisa mengendalikan kita supaya tidak kebablasan terfitnah oleh dunia. Ingat mati, ingat mati. Ingat hidup itu hanya sekali. Ya. Itu remnya, Bu. Itu obatnya. Ya. Ada orang sudah tua, maksiat terus. Ya, nasihat paling bagus, Pak, ingat mati, Pak. Ingat mati, ya. Ingat mati. Artinya orang itu kalau tidak mengingat kematian itu bablas biasanya. Bablas. Walaupun tanda-tanda kematian itu sudah banyak pada dirinya. Demikianlah ya, daya tarik dunia itu sedemikian dahsyat. Kemudian di surat At-Takatsur tadi kita sudah singgung juga. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Hati-hati dari bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Karena orang yang dimabuk dunia itu seringkali dia baru bisa sadar dari mabuknya itu saat dia ada di alam kubur.
Kalau di mabuk khamr, mungkin sehari dua hari dia bisa siuman, bisa sadar, hilang pengaruhnya. Tapi kalau orang sudah di mabuk dunia, na'udzubillah, hatta zurtumul maqabir, dia biasanya baru sadar saat sudah masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, akibat dari takatsurmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu juga akan mengetahuinya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Nah itu, ayat ini kan turun di masa itu ibu ya, yang gemerlap dunia tidak seperti saat ini. Belum ada gedung-gedung pencakar langit saat itu, belum ada fasilitas-fasilitas elit, belum ada sarana prasarana transportasi yang mewah-mewah, super cepat, belum ada. Belum ada jalan raya yang begitu mulus. Saking kayanya sebagian negara itu, jalan itu bukan dari aspal tapi dari karet, ya, empuk, begitu kan? Masya Allah. Tapi mereka sudah diperingatkan dengan surat ini, hati-hati dari takatsur. Maka bagaimana kita yang hidup di masa ini? Bagaimana dengan kita yang hidup di masa ini? Segala sesuatu serba canggih, gitu ya. Dulu kalau mau mengunjungi keluarga harus datang, ya susah apa ya. Sekarang video call jadi, ya kan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Dulu kalau belanja ketinggalan duit, ya ndak jadi belanja. Sekarang ketinggalan duit ada ATM, oh aman. Ada e-banking, ya, ada kris, ya, Masya Allah. Tinggal masukin nomor pinnya, cepret, oh sudah bisa bayar. Zaman sekarang begitu. Berangkat haji ndak usah bawa kasur, bawa kompor, bawa beras, ya, cukup bawa beberapa ATM saja, isinya ratusan juta, gitu kan, aman sudah. Tapi kalau hilang nggak aman, gitu. Itu di masa ini. Maka ayat ini seharusnya kita resapi, hati-hati dari takatsur, ya. Hati-hati dari takatsur. Ayat terakhir, ayat ke-7, disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dan kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya, sekiranya mereka itu mengetahui. Maka zuhudlah terhadap dunia. Ibu, banyak para ulama memberikan perumpamaan tentang dunia. Yunus bin Ubaid rahimahullah di dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Abid Dunya, beliau menyampaikan, masyubbihatid dunya illa karajulin nama fara'a fi manamihi ma yakrahu wa ma yuhibbu fabainama huwa kadzalik idzan tabah. Dunia itu, kata beliau, hanya bisa diibaratkan seperti seorang laki-laki yang tertidur. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi hal-hal yang disukainya, juga hal-hal yang dibencinya. Kadang mimpi indah, kadang mimpi buruk. Kadang satu kali kita tidur itu bisa 3 judul mimpi, kan begitu? Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Lalu tiba-tiba dia terbangun. Sebentar atau lama? Sebentar atau lama, Ibu? Ada dokter di sini? Ada pengkajian, penelitian. Ternyata mimpi orang itu hitungan detik saja itu. Sepanjang apapun kita merasa bermimpi, gitu ya,
Sebetulnya itu hanya hitungan detik. Nah, begitulah perumpamaan dunia. Sekejap mata. Ya kan Ibu? Ya tadi kita sampaikan. Perasaan dulu masih muda, kok sekarang sudah tua. Walaupun rata-rata orang tua nggak merasa tua, gitu kan? Barakallahu fikum. Saya kalau tanya bapak-bapak, ada yang sudah umur sekian Pak, nggak ada yang ngaku Bu, gitu. Ya, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngacung. Ya, berarti merasa muda semua, kan begitu. Makanya pada pengen kawin lagi tuh Bu, ya. Karena merasa muda terus. Taib. Imam Ibnul Qayyim mengumpamakan dunia itu az-zillu asbahul asya bid dunya, sesuatu yang paling mirip dengan dunia, kata Imam Ibnul Qayyim. Az-zillu tahsabu lahu haqiqah thabitah wa huwa fi taqallusin wa inkibadin fatatba'uhu litudrikahu falat talhaquhu. Sesuatu yang paling mirip dengan dunia adalah bayang-bayang. Disangka memiliki hakikat yang tetap, padahal tidaklah demikian. Dikejar untuk digapai, pasti tidak akan pernah sampai. Itu bayang-bayang. Siapa yang bisa mengejar bayangannya sendiri? Nggak ada. Bayangan itu nggak punya hakikat. Ya kan? Dikejar tidak akan pernah terkejar. Nah, itulah sesuatu yang paling mirip dengan dunia. Jadi ojo ngoyo dengan dunia. Biasa saja. Biasa saja. Hanya dunia kok Ibu. Ya. Jadi kalau punya mobil, biasa saja. Itu kan kaleng dan plastik saja. Ya. Punya rumah, biasa saja. Itu cuman pasir, semen, gitu kan. Biasa saja. Digoyang sedikit sama gempa juga ambruk. Ya. Kebakaran sebentar juga musnah. Biasa saja. Ya. Cantik jelita, biasa saja. Itu kan kata kita cantik. Belum tentu kata orang cantik. Versinya kan beda-beda. Ya. Orang Afrika, cantiknya orang Afrika kayak apa Bu? Ya, kan beda dengan versinya kita. Artinya cantik itu relatif. Jadi biasa saja. Jangan pertantang-pertenteng dengan kecantikan. Minggir-minggir orang cantik mau lewat. Ya, biasa saja. Ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dunia juga diibaratkan seperti ular berbisa. Gimana Bu ular berbisa itu? Serem. Ular berbisa itu halus permukaannya, tapi dia sangat mematikan. Pernah ngelus ular kobra Bu? Coba dielus. Halus tidak? Halus, lebih halus dari kulit Ibu. Ya. Tapi dia mematikan. Nah, begitu dunia. Begitu dunia. Halus memang dunia itu, tapi membinasakan. Hati-hati, orang itu bisa binasa gara-gara dunia. Ya. Dulu mah biasa saja. Ketika sudah kaya, penghasilannya besar, kok jadi luar biasa orang ini. Ya. Lupa sama teman-temannya yang masih miskin. Sekarang levelnya berbeda, gitu ya. Nggak mau gaul sama orang miskin, virus katanya. Ya. Orang miskin dianggap virus, takut ketularan katanya gitu. Padahal dulu juga dia miskin. Ya. Dulu gaulnya sama orang masjid karena nggak punya pekerjaan. Ya, sekarang masjid bukan lagi tempat favorit. Tempat favoritnya tempat-tempat meeting, hotel bintang 7 gitu ya. Di kafe-kafe yang satu kali ngopi bisa 400.000. Ada loh Bu di Balikpapan kafe.
Kemarin saya diceritain sama yang punya kafe juga. Beliau pernah diajak ngafe sama ya orang BUMN lah gitu ya. Itu secangkirnya 400.000 ya. Belum pernah kan Bu? Belum pernah kan? Sama kita ya. Kalau kita level-level satsetan saja yang 1000-an 2000-an itu sama aja, namanya juga kopi, rasanya juga rasa kopi sama ya. Tapi ada, dan itu di balik papan, di balik papan ya. Kayaknya suami ibu pernah deh 400.000 Bu, Masya Allah, 400.000 ya, bisa Samarinda bolak-balik itu. Karena kopinya katanya langsung diimpor dari luar negeri. Dan memang enak, kopinya enak. Saya ketika diceritain penasaran juga gitu. Tapi ya harus ingat ini nih. Ingat pembahasan ini. Hanya dunia. Ya seenak-enaknya kopi kan di tenggorokan saja. Ya. Tapi sesekali boleh Bu. Nggak usah, mending infakin aja Bu ya. Sudah, kalau pengen ngopi beli yang satsetan saja 3.000 selesai. Sisanya infakin ya. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Banyak lagi ya penjelasan para ulama. Wahab bin Munabbih mengumpamakan dunia itu karojulin lahum ra'atani, seperti seorang yang punya 2 istri. Gimana rasanya punya 2 istri? Tidak tahu karena saya tidak berpengalaman ya. In arda ihdahuma askhatal ukhra. Jika laki-laki itu menyenangkan yang satu, pasti yang satunya jadi benci. Nah begitu kalau punya 2 istri. Artinya apa di sini? Ya itulah dunia. Kalau kita kesengsem sama dunia, akhirat itu murka. Begitu kan? Kalau kita fokus akhirat, ya mungkin dunia tidak terlalu banyak dapat. Ya hidup pilihan, tinggal milih yang mana. Ya. Ibu, banyak orang-orang yang usahanya gede-gede itu ternyata dilemanya juga banyak. Aduh gimana Ustadz ya, kalau nggak pakai riswa itu nggak jalan usaha ini. Ya untungnya ratusan juta memang, penghasilannya miliaran memang. Tapi ya begitu keadaannya. Ya hidup pilihan, antum milih yang mana. Ya terkadang ibu jualan Salome itu lebih menenangkan hati ya, daripada orang yang penghasilannya gede-gede gitu. Lebih tenang, lebih selamat. Nggak ada riswah, nggak ada sogok menyogok, tidak ada riba ya. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengumpamakan dunia itu seperti ajuz syauha qabihat al-manzar, wanita tua yang sama sekali tidak ada cantik-cantiknya, sudah tua jelek gitu ya. Itulah dunia. Namun ternyata dia segera ingin menikah, sehingga dia didandanin dengan segala perhiasan, ditutupi semua kekurangannya. Itu wajahnya yang keriput jadi kenceng lagi. Pengaruh apa Bu? Make up, begitu kan? Orang yang hanya memandang nenek tua ini dengan pandangan lahiriah, ya pasti akan terfitnah, tergoda. Nah, si nenek yang sudah didandanin ini, yang itulah perumpamaan dunia, dia pengen dinikahi dengan maharnya apa? Faqdul akhirah. Maharnya itu adalah kamu tinggalkan akhirat, ceraikan akhirat.
Boleh kamu nikahi saya tapi ceraikan akhirat. Begitu ya. Sebab akhirat itu tidak mungkin bersama dengan saya, karena dia dunia. Kan begitu. Orang yang akhirnya berhasil melamar dan menikahinya, akhirnya pada malam pertama setelah semua hiasan dan riasan penutupnya disingkap, lunturlah kemudian make upnya. Taulah dia bahwasannya dia bukan gadis yang cantik jelita, tapi nenek tua yang jelek. Begitu ya. Maka terbongkar semua aibnya, kekurangannya, dan di malam pertamanya justru orang itu menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Begitulah perumpamaan dunia, seperti nenek tua yang di make up sehingga seperti gadis yang cantik jelita yang ingin segera dilamar dengan mahar ceraikan akhirat. Ya. Jadi harus waspada dan berhati-hati. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah di pelajaran berikutnya kita mulai membahas hadis terkait dengan pembahasan zuhud. Insyaallah taala biidznillah. Baik ibu, sampai di sini. Saya mohon izin tidak ada pertanyaan dulu ibu ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.